Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Febrianur dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang ASKEP yang saya bikin, di mana yaitu saya di ruangan Pune 3. Yang pertama adalah identitas pasien, yaitu dengan identitas pasien yang bernama TNA. Lalu umurnya 40 tahun, alamat Danau Aji, status perkawinan belum menikah, agama Islam, diagnosa medisnya adalah anemia. Pendidikan terakhirnya adalah SMP, pekerjaannya adalah swasta, suku Banjar, tanggal masuk rumah sakit yaitu pada tanggal 12 bulan 11 2021. Lalu tanggal pengkajian yaitu tanggal 15 bulan 11 2001. Nomor rekan medisnya adalah 1106 XXX. Lalu riwayat penyakitnya adalah satu keluhan utama. Yang A itu pada saat masuk RS yaitu pada tanggal 12 bulan 11 2021 jam 5, yaitu keluhannya adalah pusing, badan lemas, lalu HB-nya turun. Saat dikaji pada tanggal 15 bulan 11 2021 jam 12:20, pasien merasakan lemas dan lesu. Riwayat penyakit sekarang yaitu adalah anemia dan DM. Lalu riwayat penyakit dahulunya adalah anemia. Riwayat penyakit keluarganya adalah diabetes mellitus pada ibu. Lanjut ke denogram dan pathway. Lanjut ke pengkajian fisik, yaitu sensorinya, gejalanya tidak ada gejala, tandanya yaitu nadi teraba, tidak ada kelainan pada sistem saraf. Yang kedua, sirkulasi, gejalanya tidak ada gejala, tandanya tidak ada hambatan pada jalan napas. Yang ketiga, pernapasan, gejalanya tidak ada gejala, tandanya adalah pasien tidak merasakan sesak napas. Nyeri atau ketidaknyamanan, gejalanya tidak ada gejala, tandanya yaitu tidak ada merasakan nyeri. Makanan atau cairan, gejalanya yaitu porsi makanan dihabiskan dan minum air putih kurang lebih 1 botol besar. Tandanya yaitu makanan dan minumannya selalu habis. Lanjut eliminasi, gejalanya tidak ada gejala, tandanya BAB 1 kali sehari dan BAK-nya 3 kali sehari. Seksualitas yaitu gejalanya pasien belum menikah, lalu tandanya tidak memiliki anak dan belum menikah. Lanjut ke aktivitas atau istirahat, gejalanya pasien beraktivitas dibantu adiknya dan beristirahat di malam hari. Tandanya yaitu pasien tidak bisa beraktivitas sendiri dan tidur selalu di malam hari. Lanjut hygiene, pasien terlihat gejalanya yaitu pasien terlihat bersih, tandanya pasien mandi 2 kali sehari. Lanjut integritas ego, gejalanya pasien ingin cepat pulang dan sembuh. Lalu tandanya pasien tampak agak bersemangat. Lanjut interaksi sosialnya, gejalanya yaitu hubungan di lingkungan sekitar rumah pasien itu baik. Tandanya pasien berbicara secara halus dan sopan.
Lalu penyuluhan atau pembelajarannya gejalanya yaitu memberikan pembelajaran kesehatan kepada keluarga dan pasien. Tandanya pasien tampak memahami tentang pembelajaran yang disampaikan. Lalu ada patient safety, gejalanya selalu menjaga diri pasien. Tandanya pasien tampak berhati-hati pada saat ingin berduduk atau berdiri. Lanjut, pemeriksaan fisik yaitu kepala, rambut berwarna hitam bersih, tidak ada terdapat luka atau benjolan. Lehernya tidak ada terdapat luka atau kelainan. Toraknya, dinding dada simetris. Abdomennya tidak ada merasa kembung atau kelainan lainnya. Inguinalnya bersih dan tidak terdapat luka atau kelainan. Ekstremitas terpasang impuls NaCl dan transfusi darah di bagian tangan sebelah kiri. Lanjut, pemeriksaan penunjang, ini adalah pemeriksaan labnya. Lanjut, penata laksanaan medisnya yaitu impuls NaCl 0,9%, 28 TPM. Lalu ada injeksi OMZ 2x1. Lalu ada injeksi ondansetron 3x4 mg. Lalu ada injeksi Calnex 3x500 mg. Lalu ada SP Novorapid 4 unit 1 jam. Lalu ada injeksi Novorapid 3x10 unit SC. Lalu ada injeksi Levamid 1x18 unit. Lanjut, analisa data yaitu data fokusnya yang pertama dari data subjeknya, pasien mengatakan lemas, warna kulit pucat. DO-nya pasien terlihat lesu, bibir terlihat pucat. HB-nya 5,5. Etiologinya konsentrasi hemoglobin. Problemnya perfusi perifer tidak efektif. Lanjut, pasien mengatakan pusing, badan terasa lemas dan lesu. Dari objektifnya yaitu pasien tampak lemas dan lesu, TTP-nya adalah 120/80, nadinya 80 kali per menit, 85 kali per menit, pernapasannya 20 kali per menit, suhunya yaitu 36,5 Celcius, HB-nya 5,5. Etiologinya adalah kelemahan, problemnya intoleransi aktivitas. Prioritas diagnosanya adalah yang pertama, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan konsentrasi hemoglobin. Yang kedua, intoleransi aktivitas berdasarkan kelemahan. Lanjut ke perencanaan. Yang pertama, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan konsentrasi hemoglobin. Tujuannya adalah perfusi perifer. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 1x24 jam, diharapkan kriteria hasil yaitu kelemahan otot dari skala 1 ke skala 5. Ekspektasinya menurun. Yang kedua, warna kulit pucat dari skala 1 ke skala 5. Ekspektasinya menurun. Lanjut ke intervensi. Perawatan sirkulasi. Observasinya yaitu 1.1, pemeriksa sirkulasi perifer. Misalnya nadi perifer, edema, lalu pengisian kapiler, warna, suhu, unclebrachial index. Yang kedua,
Identifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi, misalnya diabetes, perokok, orang tua, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi. Terapeutiknya yaitu hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi. 1.4-nya lakukan pencegahan infeksi. 1.5 lakukan hidrasi. Edukasinya yaitu 1.6 anjurkan berolahraga rutin. 1.7 anjurkan minum obat pengontrol tekanan darah secara teratur. 1.8 anjurkan menghindari penggunaan obat penyekat beta. Lanjut, diagnosa yang kedua yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Tujuannya yaitu toleransi aktivitas. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 1x24 jam, diharapkan kriteria hasil adalah 1. Perasaan lemah dari skala 1 ke skala 5, yaitu ekspektasinya menurun. Yang kedua, dyspnea saat aktivitas dari skala 1 ke skala 5, ekspektasinya menurun. Dyspnea setelah aktivitas dari skala 1 ke skala 5, ekspektasinya menurun. Warna kulit dari skala 1 ke skala 5, ekspektasinya membaik. Lanjut ke intervensinya yaitu manajemen energi. Observasinya yaitu 2.1 identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. 2.2 yaitu memonitor pola dan jam tidur. 2.3 memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Lanjut terapeutik. 2.4 berikan aktivitas distraksi yang menenangkan. 2.5 lakukan latihan tentang gerak pasif atau aktif. Edukasinya yaitu anjurkan tirah baring. 2.7 anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. 2.8 anjurkan strategi coping untuk mengurangi kelelahan. Kolaborasinya yaitu 2.9 kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Ini implementasinya pada hari Selasa tanggal 16 bulan 11 2021 jam 8 yaitu 1.2 mengidentifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi, misalnya diabetes, perokok, orang tua, hipertensi, dan kadar kolesterol tinggi. Subjeknya yaitu evaluasinya yaitu subjeknya pasien sadar dan mengatakan bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Objeknya yaitu nadi tekanan darahnya 120/80, nadinya 85 kali per menit, tempnya 36,5 Celcius, pernapasannya 20 kali per menit, GDS-nya 412. Di jam 10:30 menganjurkan minum obat pengontrol tekanan darah secara rutin. Subjeknya yaitu pasien mengatakan tidak pernah tidur larut malam dan selalu menjaga atau mengontrol tekanan darahnya. Nadinya yaitu objektifnya yaitu nadi tekanan darahnya adalah 120/80. Di hari Rabu tanggal 17 bulan 11 2021 jam 8:30. 2.2 mengontrol pola dan jam tidur. Subjeknya yaitu pasien mengatakan selalu tidur pada jam 22 atau jam 10 malam. Lanjut ke objektifnya, pasien sering terlihat tidur pada saat siang hari.
2.7 Menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Subjeknya yaitu pasien mengatakan sering dibantu adiknya untuk WC. Objektifnya pasien sudah bisa berjalan sendiri walau berjalannya itu lambat. Hari Kamis tanggal 17 bulan 11 2021 jam 1 siang 1.6 Menganjurkan olahraga rutin. Subjeknya yaitu pasien mengatakan akan berolahraga setiap sore hari. Objektifnya yaitu pasien terlihat lebih semangat. 2.6 Menganjurkan tidak baring. Subjeknya pasien mengatakan sudah berjalan sendiri. Objektifnya pasien terlihat lebih semangat. Lanjut ke evaluasi. Evaluasinya yaitu pada hari Selasa 16 bulan 11 2021 diagnosa keperawatannya adalah perfusi perifer tidak aktif berhubungan dengan konsentrasi hemoglobin. Evaluasinya yaitu data subjeknya pasien mengatakan bahwa merokok tidak baik buat kesehatan. Lalu objektifnya pasien terlihat menjaga kesehatannya. Lalu yang A, perfusi perifer tidak efektif teratasi sebagian. Lalu P-nya lanjut intervensi 1.4, 1.5, dan 1.6. Pada hari Rabu tanggal 17 bulan 11 2021 diagnosa keperawatannya intoleransi aktivitas. Evaluasinya atau swab yaitu S-nya pasien mengatakan sering dibantu adiknya untuk ke WC. Yang O, pasien sudah bisa berjalan sendiri walaupun lambat. Yang A, intoleransi aktivitas teratasi sebagian. P-nya lanjut intervensi 2.2, 2.3, 2.4. Lalu hari Kamis tanggal 18 bulan 11 2021 perfusi perifer tidak aktif. Data swabnya atau evaluasi yaitu S-nya pasien mengatakan akan berolahraga setiap hari di sore hari. Lalu O-nya pasien terlihat lebih semangat. Yang A-nya perfusi perifer tidak aktif teratasi sebagian. P-nya adalah lanjut intervensi 1.4, 1.5, dan 1.7. 1.6 dan 1.7. Sekian presentasi ASKEP saya. Jika ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.